Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan menyampaikan mengenai tahapan dalam melakukan analisis untuk pengembangan sistem informasi. Nah, jadi di tahapan ini sebelum kita melakukan perancangan suatu sistem informasi, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah analisis menganalisis apa saja kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam persiapan pengembangan sistem informasi. Nah, di sini biasanya kebutuhan-kebutuhan itu berupa prosedur atau proses bisnis dari suatu sistem atau dari suatu rangkaian kegiatan yang nantinya akan kita terjemahkan atau implementasikan ke dalam suatu aplikasi sistem informasi. Ini ada tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari kegiatan analisis sistem ini Tujuannya yaitu untuk mengetahui atau mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus disiapkan, yang diperlukan di dalam sistem yang nantinya akan kita buat atau akan kita kembangkan. Lalu proses yang dilakukan pada analisis sistem ini adalah satu melihat proses bisnis atau prosedur atau proses bisnis yang saat ini berjalan itu seperti apa Nah, itu harus kita analisis terlebih dahulu Ini sebagai panduan nanti bagi kita dalam mengembangkan fitur-fitur atau layanan-layanan yang ada di sistem informasi yang akan kita kembangkan. Jangan sampai sistem informasi yang kita buat nanti itu berbeda cara kerjanya dengan sistem existing atau sistem yang sedang berjalan saat ini sebelum dikembangkan sistem informasinya Jadi ini penting kita perlu menganalisis terlebih dahulu prosedur atau proses bisnis yang sedang berjalan saat ini itu seperti apa Lalu tentu saja dokumentasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut hasil dari analisis tersebut. Kemudian hasil dari analisis sistem ini biasanya adalah berupa dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau sistem informasi yang nantinya ini sangat berguna untuk proses perancangan dan implementasi ke dalam kode program. Nah, apa itu analisis sistem Analisis sistem berdasarkan definisi di sini adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan Jadi ini pertama melihat sistem yang sudah berjalan, lalu melihat mana yang bagus dan tidak bagusnya Jadi kita analisis kekurangan dan kelebihannya Nah, kemudian dokumentasikan kebutuhan-kebutuhannya itu apa saja untuk di sistem yang baru. Tentu saja yang kita harapkan sistem yang kita buat baru itu adalah sistem yang perbaikan atau yang lebih baik dibandingkan sistem yang ada saat ini tentu saja seperti itu kan yang ingin kita kembangkan yang baru itu harus yang sudah lebih baik dibandingkan yang sudah ada sekarang Jadi itu langkah-langkahnya ada 3 langkah secara garis besar kegiatan analisis sistem, yaitu melihat sistem yang sudah berjalan atau menganalisis prosedur proses bisnis yang sedang berjalan saat ini seperti apa, lalu menganalisis, melihat di situ mana kekurangan dan kelebihannya mana yang sudah bagus, mana yang belum bagus Nah, kemudian dokumentasikan. Lalu apa hal pertama yang harus dilakukan pada kegiatan analisis sistem ini Yang tentu saja yang pertama dilakukan yaitu adalah mengumpulkan data Ini yang sangat penting Jadi pertama kita harus mengumpulkan data. Nah, ada beberapa teknik dalam pengumpulan data Ini teknik-teknik pengumpulan data yang sering dilakukan, yang umum digunakan teknik-teknik. Ada wawancara, observasi, dan kuesioner
Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya. Wawancara itu ya biasanya dilakukan untuk menggali informasi lebih lebih apa ya, lebih mendetail ya kepada satu atau dua responden. Jadi tidak terlalu banyak respondennya ya proses kegiatan wawancara ini ya. Nah, ini biasanya bersifat kualitatif ya, informasi yang kita dapatkan. Lalu observasi itu adalah melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan ya, di lapangan. Jadi kita mencatat, melihat ya, merekam gitu ya. Itu kegiatan observasi. Jadi secara tidak langsung ya. Jadi kita itu menggali informasi secara tidak langsung ke responden gitu ya, tapi kita ikut terlibat di dalam lapangan tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga itu kuesioner. Kalau kuesioner ini kebalikan dari wawancara, ini biasanya respondennya banyak ya, lebih dari 2-3 gitu ya. Lalu ada daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini diajukan kepada para responden ya untuk kita menggali informasi. Biasanya ini bersifat kuantitatif ya. Nah, ketiga teknik ini bisa kita gunakan ya, tidak hanya pilih satu ya, kita bisa menggunakan semuanya pada saat proses analisis sistem ini. Lalu di sini ada ruang lingkup analisis sistem ya. Nah, apa saja yang parameter-parameter yang harus kita perhatikan ya dalam kegiatan analisis sistem ini ya. Analisis sistem dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada ya. Kemudian ini ada ruang lingkup atau batasan-batasannya ya, parameter-parameter yang kita tetapkan ya. Pertama, business user ya, kita harus tentukan jabatan dan uraian tugas dari setiap pelaku atau pengguna dari sistem tersebut ya, kita harus menganalisis. Lalu proses bisnis ya, ini penting, proses bisnis atau prosedur ya yang ada di dalam sistem tersebut seperti apa. Lalu datanya ya, data. Lalu business rule ya, aturan-aturan yang ada di situ seperti apa, itu perlu kita analisis ya. Misalkan kalau kita menganalisis sistem di sebuah perpustakaan misalkan ya, nah itu aturannya kan misalkan satu member itu hanya boleh pinjam satu buku misalkan. Kemudian kalau misalkan terlambat mengembalikan buku akan didenda berapa. Nah, itu adalah aturan-aturan ya atau business rule di dalam suatu sistem. Lalu ada masalah ya, masalah dan solusinya nanti seperti apa ya. Dan di sini ada business tools ya, atau rencana dari perusahaan ya, business plan. Ini beberapa ruang lingkup atau batasan-batasan yang bisa kita tentukan ya pada saat kita melakukan analisis sistem. Ya, ini penjelasan dari setiap ruang lingkup tadi ya. Business user merupakan personil yang menjalankan suatu bisnis ya, atau pelakunya, misalkan staff ya, kasih, manajer ya, sampai direktur. Jadi itu adalah peran atau divisi-divisi dari organisasi atau dari suatu perusahaan. Ini perlu kita analisis ya, karena tentu saja pasti setiap peran itu atau setiap personil itu memiliki job desk yang berbeda-beda. Nah, tentu saja informasi yang dibutuhkan oleh mereka juga itu berbeda-beda ya. Masih ingat kan dengan level informasi kan, dari mulai operasional, taktis ya, teknis gitu ya, strategis. Nah, itu berkaitan dengan bisnis user ini. Jadi kita perlu menganalisis terlebih dahulu di dalam sistem tersebut, di dalam perusahaan tersebut itu ada berapa personil, ada berapa peran dan sebagainya. Lalu di sini ada proses bisnis ya. Nah, ini juga penting ya, proses bisnis di dalam menganalisis sistem yang sedang berjalan. Ini proses bisnis ini menggambarkan rangkaian tugas yang harus diselesaikan ya menurut aturan-aturan yang ada di sistem tersebut ya. Tujuannya untuk mendapatkan suatu hasil atau output tertentu ya. Ini proses bisnisnya. Jadi misalkan proses bisnis di sistem perpustakaan misalkan ya, itu satu
pengunjung harus mengisi absensi misalkan, lalu setelah mengisi absensi pengunjung mencari buku misalkan, setelah mencari buku dapat bukunya lalu di kalau mau pinjam misalkan harus memperlihatkan kartu membernya atau lain-lainnya. Nah itu adalah rangkaian-rangkaian ya, aturan-aturan atau proses bisnis atau prosedur yang ada di dalam suatu sistem gitu. Nah itu harus kita harus bisa belajar bagaimana menganalisis prosedur-prosedur tersebut. Kemudian ini ada data ya, bisnis proses dan datanya ya, proses-proses yang terjadi, misalkan proses pencatatan ya, bukti transaksi, pembuatan dokumen. Jadi ini adalah sumber-sumber data ya, bisa dari bukti transaksi, bisa dari kegiatan-kegiatan dan lain-lain, bisa dari laporan dan ini ada pengkodean ya, pengkodean ini juga penting ya. Kita harus menganalisis misalkan di dalam perpustakaan itu kan setiap buku itu ada kodenya. Nah kode itu tuh misalkan menunjukkan nomor lemari buku atau nomor rak buku, kemudian kategori buku misalkan, dan tahun buku dan lain-lain ya begitu ya. Nah itu kita harus bisa menganalisis pengkodean itu karena nantinya ini berhubungan dengan implementasi di basis datanya nantinya. Kemudian ini ada business rule ya, yang tadi aturan-aturan bisnis yang ada di dalam sistem tersebut ya. Di sini dijelaskan untuk menjamin agar sebuah sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan, maka suatu perusahaan itu perlu menerapkan ketentuan atau batasan yang dapat menjaga integritas atau keabsahan data gitu ya. Itu business rule. Lalu bisnis problem di sini ya, mulai dari yang pertama kita identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah adalah proses untuk mengetahui masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan sistem yang dibangun ya. Lalu setelah itu masuk ke identifikasi apa sih penyebab masalahnya. Nah itu harus kita analisis juga ya, penyebab masalahnya itu apa, dan lalu di tahapan yang ketiga kita coba memberikan solusi untuk problem solving tersebut ya, menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Kemudian di sini ada business tools ya, bagi perusahaan yang masih menggunakan peralatan manual ya, proses ini tentu mungkin belum ada gitu ya, karena peralatan yang akan digunakan baru. Nah, sedangkan yang sudah terkomputerisasi sebelumnya itu perlu dianalisis dulu ya, mereka itu sudah menggunakan spek seperti apa ya dan lain-lainnya. Itu kaitannya nanti dengan apakah akan diganti seluruhnya, diganti sebagian atau lain-lain. Kemudian di sini ada business plan ya, tentu ini juga perlu kita analisis ya, sesuai dengan level informasinya ya. Jika informasinya bersifat teknis maka rencana jangka pendek biasanya ya, informasi taktis untuk jangka menengah, dan strategis itu untuk jangka panjang. Nah kita harus mengetahui juga menganalisis business plan ya, rencana-rencana dari suatu organisasi atau perusahaan yang akan kita kembangkan sistem informasinya ya. Nah, sekarang masuk ke tahapan analisis sistem ya. Di sini tahapan analisis sistem saya bagi menjadi 4 tahapan ya. Mulai dari yang pertama itu studi kelayakan ya. Studi kelayakan seperti misalkan mencari dulu permasalahan begitu ya, mencari dulu rencana-rencana pengembangannya itu nanti akan seperti apa. Nah itu studi kelayakan ya, termasuk di dalamnya. Lalu tahapan yang kedua yaitu analisis kebutuhannya gitu ya, analisis kebutuhan yang nantinya ini berkaitan dengan perancangan layanan-layanan atau menu-menu fitur-fitur yang nanti akan ada di dalam suatu sistem informasi. Lalu di sini ada kebutuhan non fungsional dan kebutuhan fungsional ya, nanti kita jelaskan. Nah, studi kelayakan yang pertama, tahapan yang pertama di sini termasuk di dalamnya efektivitas solusi dan investigasi ya. Efektivitas solusi ini berguna untuk memastikan bahwa solusi yang kita tawarkan atau yang kita usulkan untuk perbaikan sistem itu akan benar-benar dicapai ya. Jadi nanti tidak menggantung begitu ya. Jadi harus secara jelas ditentukan efektivitas dari solusi yang kita tawarkan.
Lalu yang berikutnya investigasi ya, investigasi di sini melaksanakan penyelidikan awal ya terhadap masalah dan peluang bisnis ya, ya tadi lah seperti pra studi dulu gitu ya. Nah, tugas studi kelayakan di sini ada 1, penentuan masalah sistem dan peluang dari tujuan sistem, 2, pembentukan sasaran sistem baru, 3, identifikasi pengguna sistem, 4, pembentukan lingkungan sistem. Oke ya, ini diikuti ya setiap tahapan-tahapan ini ya di dalam studi kelayakan. Ini contoh studi kelayakan, misalkan ini saya bagi berdasarkan aspek pertimbangan dan kelayakannya ya, misalkan aspek teknologi. Pertimbangannya apakah sistem dapat dikembangkan dan dioperasikan dengan teknologi yang tersedia. Nah ternyata di perusahaan atau di organisasi tersebut ya yang akan kita kembangkan sistem informasinya, dari segi aspek teknologi itu tidak mendukung ya, tidak layak begitu ya. Nah itu akan menjadi temuan awal ya bagi kita, sehingga nanti sistem informasi yang kita kembangkan mungkin akan lebih beradaptasi dengan kondisi kelayakan teknologi di suatu organisasi tersebut begitu ya. Lalu dari aspek ekonomi misalkan ya, apakah manfaat sistem itu akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan? Ternyata layak ya, dari segi aspek ekonomi itu tidak akan merugikan perusahaan tersebut, sehingga mungkin bisa menjadi pertimbangan ya untuk dilanjutkan pengembangan sistem informasinya. Lalu dari aspek organisasi ya, pertimbangannya apakah sistem yang diusulkan itu akan cocok ya dengan budaya organisasi tersebut yang selama ini serba manual, yang selama ini serba lambat misalkan ya, tetapi nanti jika akan diterapkan suatu sistem informasi itu menuntut serba cepat begitu ya. Nah itu apakah bagaimana ya dari segi aspek organisasinya, itu juga akan menjadi pertimbangan. Contoh lainnya misalkan dari segi aspek hukum ya, apakah sistem yang diusulkan itu tidak bertentangan dengan etika atau hukum? Nah ini yang sedang ramai sekarang ya, misalkan ya dari segi aspek hukumnya ya, ini apakah beretika atau melanggar hukum ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan ya kelayakan ini. Jadi contoh studi kelayakan ini saya kira penting ya bagi kita untuk mengawali tahapan analisis sistem ini. Lalu kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu analisis kebutuhan ya. Jadi setelah melakukan studi kelayakan tadi, langkah-langkah berikutnya yaitu melakukan analisis kebutuhan. Di sini saya bagi menjadi 4 langkah ya, mulai dari langkah yang pertama itu identifikasi, lalu masuk ke langkah pemahaman, langkah pemodelan, dan langkah yang keempat itu pelaporan ya. Nah, identifikasi di sini bertujuan untuk memilah masalah mana yang akan dipecahkan dari kebutuhan yang didapat. Langkah yang kedua pemahaman ya, mempelajari prosedur manual yang akan digunakan. Nah ini penting ya, jadi kita harus mempelajari dulu prosedur manual yang ada di dalam proses bisnis perusahaan atau organisasi tersebut ya, seperti yang tadi disampaikan, misalkan untuk meminjam buku misalkan ya, setiap pengunjung perpustakaan harus menjadi anggota atau member. Kemudian apalagi ya, itu prosedur manual ya contohnya. Lalu pemodelan ya, memodelkan. Nah ini biasanya dengan menggunakan alat bantu ya untuk analisis kebutuhan ini ya, kita memodelkan, ini penting ya, nanti akan kita pelajari alat-alat bantu apa saja ya untuk melakukan pemodelan dari kebutuhan sistem yang akan kita bangun. Terakhir pelaporan ya, buat pelaporan dengan format standar yang sudah ada hasil dari setiap langkah analisis kebutuhan sebelumnya. Nah, di sini ada pendekatan analisis kebutuhan. Nah, ini kaitannya nanti dengan proses implementasi bahasa pemrograman atau kode yang akan kita gunakan ya dalam mengembangkan sistem informasi gitu ya. Karena selama ini ya, saat ini itu terbagi 2 jenis bahasa pemrograman, yaitu ada bahasa yang pemrograman yang bersifat terstruktur dan ada yang berorientasi objek. Nah, masing-masing pendekatan ini memiliki model ya, yang tadi yang sebelumnya, yang bagian ini pemodelan ini. Nah,
terstruktur dan berorientasi objek ini pemodelannya itu berbeda gitu ya. Jadi alat bantu untuk pemodelannya nanti berbeda ya. Terstruktur biasanya pemodelannya dengan menggunakan DFD ya atau data flow diagram, sedangkan untuk berorientasi objek pemodelannya itu biasanya menggunakan diagram UML ya. Nanti kita pelajari ya setiap alat bantu pemodelan tersebut. Nah, masuk ke analisis kebutuhan yang sedang berjalan ya, atau disingkat AKYSB ya, atau analisis sistem existing ya. Kita balik lagi ke penyampaian di awal bahwa kita ya akan membuat sistem dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Kita itu akan membuat sistem informasi yang baru ya, yang perbaikan dari yang sudah ada saat ini. Nah, itu yang disebut dengan sistem yang sedang berjalan atau yang ada saat ini sebelum kita mengembangkan sistem baru untuk perbaikan gitu ya. Nah, ini analisis kebutuhan yang sedang berjalan. Nah, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan, mulai dari analisis masalah ya, lalu analisis prosedur manual. Analisis prosedur manual maksudnya adalah misalkan di suatu sistem itu belum terkomputerisasi misalkan ya. Nah, itu prosedur manualnya itu seperti apa ya, seperti tadi yang sistem perpustakaan, pengunjung harus data, lalu pengunjung harus menjadi member, nanti akan seperti ini kesini lah gitu ya. Itu prosedur manual. Lalu setelah itu menganalisis aliran dokumennya ya, Nah, tentu saja kan contoh misalkan sebelum menjadi sebuah invoice atau struk atau faktur pembelian, nah itu biasanya kan ada dokumen-dokumen apa dulu gitu ya yang harus ditentukan ya. Itu dari mulai dokumen A lalu dipindah menjadi dokumen B, dokumen C, pindah lagi menjadi misalkan invoice. Nah, itu kita harus analisis ya, aliran dari dokumen tersebut. Lalu yang keempat, analisis aturan bisnis seperti yang tadi disampaikan. Misalkan apakah di dalam sistem tersebut ada aturan yang tadi ya, kalau telat itu denda berapa. Nah, ini ya, semua ini ada di dalam analisis kebutuhan yang sedang berjalan ya. Ini penting ya, di dalam analisis sistem informasi ini sangat penting bagi kita ya. Ini harus dipahami ya, karena ini sebagai titik awal untuk panduan atau pedoman nanti proses perancangan dan implementasi sistem informasi ke depannya. Nah, ini ya, mulai dari analisis masalah, mengumpulkan dan memilah-milah masalah yang merupakan inti dari ide pembangunan perangkat lunak. Oke. Lalu di sini ada definisi analisis prosedur manual ya, menuliskan skenario tentang prosedur-prosedur yang berlaku ya. Kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Oke ya. Jadi namanya tahapan itu biasanya lebih dari satu ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan itu harus kita analisis seperti apa. Nah, ini contoh misalkan ya, contoh prosedur pembelian. 1. Pembeli memilih barang yang ada di counter kemudian menyerahkannya ke kasir. 2. Kasir mencatat data penjualan di mesin kasir. Mesin kasir akan menampilkan informasi jumlah pembayaran kepada kasir. 3. Kasir memberitahukan jumlah pembayaran. 4. Kasir mencatat data pembayaran di mesin kasir, dan seterusnya ya. Dan itu yang disebut dengan prosedur kerja ya, atau prosedur atau tahapan-tahapan yang harus dilalui atau dilakukan dalam suatu sistem. Ini contoh ilustrasinya ya, mulai dari pelanggan ke kasir ya. Ini mulai dari angka 1 ya, pelanggan menyerahkan barang ya. Lalu nomor 2, kasir mencatat data penjualan ke cash register ya. Lalu nomor 3, memberikan pembayaran ya. Nomor 4, kasir mencatat data pembayaran lalu mencetak struk ya. 6, pelanggan menerima struk barang dan kembalian ya. Ya, jadi ini harus kita analisis seperti ini ya, dimodelkan seperti ini setiap prosedur kerja yang terjadi ya, sehingga ini akan memudahkan kita nanti dalam tahapan perancangan sistem informasi.
Lalu di sini ada tahapan berikutnya yaitu analisis aliran dokumen ya, aliran dokumen manual. Pencatatan dan pemodelan alur dokumen-dokumen manual yang digunakan pada suatu prosedur manual. Nah, biasanya alat bantu yang digunakan itu ada suatu diagram ya bernama flow map ya. Ini diagram flow map itu nanti akan kita pelajari ya, diagram flow map itu seperti apa ya. Lalu ini ada analisis aturan bisnis ya, identifikasi dan pencatatan terhadap aturan-aturan baik tertulis ataupun lisan yang berlaku di lingkungan sistem dan memberikan pengaruh terhadap pembangunan sistem ya. Itu aturan bisnis seperti yang tadi disampaikan, saya rasa cukup jelas ya. Ini contoh aturan bisnis misalkan pada suatu penjualan barang ya, bisa satu ini diskon 5% akan diberikan jika mempunyai kartu anggota. 2, aturan berlaku beli 2 gratis 1 itu. Nah, itu ya, itu jadi ada aturan-aturan yang seperti ini ya. Itu perlu kita analisis juga atau perlu kita catat ya. Lalu di sini ada tahap kebutuhan non fungsional ya. Nah, di dalam tahap kebutuhan non fungsional ini kita akan mencatat atau menganalisis ya apa saja kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan ya sebagai pendukung ya dalam pengoperasian sistem informasi yang akan kita buat nanti ya. Nah, biasanya di sini ada berupa hardware-nya ya, lalu software-nya, brandware-nya, jaringannya, teknologi dan pengkodeannya ya. Misalkan karena sistem informasi yang akan kita kembangkan nanti itu berbasis website, nah itu berarti kita butuh ya jaringan misalkan ya, kita butuh jaringan internet misalkan ya. Nah itu ya, jadi kita harus menuliskan, menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa saja ya yang bersifat non fungsional ya, yang untuk mendukung jalannya nanti sistem informasi yang akan kita kembangkan. Misalkan sistem informasinya nanti butuh tenaga yang cukup besar ya, karena harus pemrosesan datanya itu sangat besar dan harus cepat, berarti membutuhkan spesifikasi hardware yang memadai juga dan seterusnya. Lalu masuk ke analisis kebutuhan fungsional yang tadi ya terbagi menjadi 2, yaitu ada yang terstruktur dan ada yang berorientasi objek. Nah, untuk analisis kebutuhan fungsional yang terstruktur, ya, itu biasanya alat-alat bantu yang dibutuhkan ya. Kita di sini ada diagram flow map ya, lalu ada IR diagram, entity relationship diagram, lalu ada diagram konteks, ada DFD, data flow diagram, spesifikasi proses dan kamus data ya. Ini nanti akan kita pelajari ya. Ini flow map ya, flow map alat bantu konvensional ya, ini biasanya dalam bentuk pemodelan ya. Ini ada bentuk-bentuk atau objek-objeknya, di mana setiap bentuk dari objek tersebut itu memiliki fungsi masing-masing ya. Ini saya selewat saja ya, ini contoh flow mapnya ya. Ini contoh flow map seperti ini, mulai dari siswa misalkan ya, dokumen yang dipegang oleh siswa itu adalah kartu SPP. Nah, kemudian dokumen itu oleh siswa dialirkan atau diserahkan kepada petugas TU ya di bagian yang berikutnya. Nah, petugas TU menerima kartu SPP, lalu kartu SPP itu diapain oleh petugas TU? Diisi kartu SPP-nya dan seterusnya ya. Nah, ini yang disebut dengan analisis prosedur ya, analisis prosedur dengan menggunakan flow map. Ini aturan pembuatan flow map ya, ini nanti akan kita jelaskan secara detail ya, tetapi mungkin di video berikutnya ya. Ini diagram flow map ya, diagram flow mapnya seperti ini ya, contoh-contoh. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup ya. Untuk berikutnya akan disampaikan nanti video mengenai bagaimana membuat atau menganalisis prosedur dengan menggunakan diagram flow map.